akan mengorientasikan Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Selesailah sudah ini dan akan diakhiri dengan uji kompetensi mahasiswa PPK. Jadi setelah selesai semua siklus 1, siklus 2 ini, maka di akhir sebelum Bapak Ibu selesai menjadi mahasiswa, menjadi guru yang profesional, maka Bapak Ibu harus mengikuti dulu uji kompetensi. Seperti yang saya katakan, uji kompetensinya adalah uji kinerja dan uji pengetahuan. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, tadi itu kan saya bawakan pada saya kemas dalam bentuk kurikulum ya. Sekarang kita masuk pada mata kuliah pendalaman materi. Nah, bagaimana sebenarnya pelaksanaan pendalaman materi? Di pendalaman materi yang saya katakan bahwa ini tadi bahwa ada tiga langkah. Langkah pertama identifikasi masalah, langkah kedua eksplorasi penyebab masalah, dan langkah ketiga penentuan penyebab masalah. Nah, kita masuk pada satu demi satu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di sini, ya, kalau Bapak Ibu masuk di sini, Bapak Ibu akan melihat bahwa di pendalaman materi ini yang dilakukan dengan 2 siklus, siklus 1, siklus 2, sama-sama pendalaman materi, itu adalah totalnya 5 SKS. Karena perkuliahan kita untuk 1 SKS itu ada 50 menit. Jadi seperti biasa waktu Bapak Ibu S1 itu ada 50 menit 1 SKS, pasti Bapak Ibu masih ingat. Itu perkuliahannya, tapi ada tugas-tugasnya Bapak Ibu yang 1 SKS itu sebenarnya 170 menit. 120 menit itu adalah tugas. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan begini, dari pagi sampai sore kita kuliah, malamnya harus kerja. Ya karena itu dipadatkan. Harusnya Bapak Ibu kuliah selama 6 bulan. Tapi karena dipadatkan, maka Bapak Ibu yang 5 SKS, 5 jam pertemuan bisa menjadi 7 jam satu hari karena memang padat dari 6 bulan menjadi 3 bulan gitu ya. Jadi makanya tadi banyak pesan-pesan dosen bahwa tolong jaga kesehatan. Semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Itu ya. Kemudian 1 SKS itu kan 50 menit. Lalu kemudian karena 5 SKS pendalaman materi ini dan Bapak Ibu harus perkuliahannya minimal 16 kali tatap muka pertemuannya, maka dikali 5 SKS kali 16 tatap muka, 16 kali tatap muka dikali 50 menit. Maka totalnya adalah 4.000 menit. Lalu kemudian berapa JP? 80 JP. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, karena Bapak Ibu akan kuliah selama 6 hari, selama 12 hari, ini khusus untuk pendalaman materi, maka Bapak Ibu di dalam 80 JP karena dibagi 7 hari dalam satu kali atau 11,43 hari, maka Bapak Ibu akan kuliah di pendalaman materi ini selama 12 hari. Dengan 2 siklus Bapak Ibu ya. Ya, jadi 2 siklus. Siklus 1 6 hari, siklus 2 6 hari seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi itu Bapak Ibu akan kuliah selama 12 hari. Tetapi di setiap harinya ada 7 JP. Nah, Bapak Ibu dengan siklus 1 pada langkah 1 karena saya katakan pendalaman materi ada 3 langkah, maka pada langkah 1 itu Bapak Ibu akan kuliah 2 hari. Jadi nanti hari tanggal 16 Bapak Ibu sudah mulai kuliah tanggal 16 hari Kamis. Dengan hari Jumat. Berarti 2 hari itu adalah langkah pertama. Akan berakhir di hari Jumat. Jadi 16, 17 Bapak Ibu akan kuliah 2 hari. Lalu kemudian itu adalah 12 JP. Hari pertama sampai dengan hari kedua masing-masing 6 JP. Jadi pada langkah 1 Bapak Ibu kuliah hanya 6 JP per hari. Kalau Bapak Ibu kali 6 kali 50 menit. Ya, 6 kali 50 menit 300 menit. Jadi selama 300 menit Bapak Ibu tidak boleh tidak kuliah. Karena kalau tidak kuliah berarti Bapak Ibu bolos. Ya, nanti dibagi Bapak Ibu sebentar akan saya bagi berapa lama Vaikomnya dan berapa lama asinkronosnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk pada langkah kedua. Di langkah kedua ini ada 3 hari Bapak Ibu. Jadi setelah selesai 2 hari misalnya 16 17 maka masuk 18 20 21 kalau saya tidak salah karena ada antaranya hari Minggu ya. Itu 3 hari. Nah, di 3 hari ini Bapak Ibu akan selesaikan selama
21 JP. Artinya apa? Kalau 3 hari dengan 21 JP, maka Bapak Ibu akan kuliah selama 7 JP per hari. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. 21 ini Bapak Ibu akan kuliah 3 hari. Satu harinya pasti 7 JP kan. Nah berarti mulai dari hari ketiga sampai hari kelima dalam waktu 3 hari. Bapak Ibu setiap harinya kuliah 7 JP. Jadi kalau hari pertama dan kedua pemanasan dulu 6 JP. Nah, berarti kalau ini satu hari 350 menit. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak ikut kuliah 350 menit dalam satu hari. Mau sinkronus dan asinkronus berarti Bapak Ibu bolos. Maka dianggap kehadirannya terlambat. Boleh jadi dianggap Bapak Ibu tidak hadir. Ya, oke. Jadi tolong persiapkan karena ini adalah kita menilai juga karakternya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak asal-asalan kuliah, berarti karakter Bapak Ibu sebagai calon guru profesional itu dianggap oleh dosen bahwa Bapak Ibu tidak bagus. Artinya tidak bertanggung jawab lah, itu kan semua karakter yang biasa Bapak Ibu ukur gitu ya. Setelah 3 hari selesai maka kita akan masuk pada langkah ketiga. Langkah ketiga itu dilakukan 1 hari. Nah di 1 hari ini akan masuk 7 JP Bapak Ibu ya, 7 JP. Jadi ada 4 hari 7 JP, 7 JP, 7 JP. Hanya 2 hari yang 6 JP ya. Itu siklus 1. Kita akan berbicara tentang siklus 1. Oke. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada langkah pertama? Karena ada 3 langkah. Langkah pertama mengidentifikasi masalah. Nah seperti yang saya katakan tadi bahwa masalah-masalah yang Bapak Ibu akan temukan ini adalah sebenarnya Bapak Ibu sudah ada masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Cuma belum dimintai secara harus. Ya harus. Jadi Bapak Ibu harus melakukan refleksi diri. Ketika misalnya Ibu Sumarni mengajar di kelasnya. Lalu kemudian, oh siswa saya tingkahnya seperti ini gitu kan. Pada saat itu siswa saya setiap kali di akhir itu saya biarkan begitu, saya tidak memberikan feedback. Akhirnya siswa saya tidak tahu apa sebenarnya yang diperoleh setiap kali pembelajaran. Ujung-ujungnya setiap kali saya kasih tes, maka siswa saya itu tidak bisa lulus. Oh bisa jadi ini adalah masalah feedback. Nah Bapak Ibu tuliskan ini adalah masalah feedback. Baru masalahnya apa? Nah itu semua akan dituliskan di LK. Jadi ada beberapa jenis masalah yang Bapak Ibu akan identifikasi jenisnya. Yaitu yang pertama melakukan disiplin positif, membangun relasi dengan siswa dulu, masalah kebutuhan khusus, kemudian pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen interaksi dengan orang tua, menggunakan model-model. Inilah Bapak Ibu akan pilih setelah Bapak Ibu melakukan refleksi diri. Dan Bapak Ibu akan tentukan, oh saya selama pembelajaran ini masalah saya adalah menggunakan model-model pembelajaran. Tuliskan di dalam LK-nya ya, nanti sebentar akan berikan contoh. Langkah kedua adalah eksplorasi penyebab masalah. Setelah Bapak Ibu menuliskan jenis masalahnya, baru kemudian Bapak Ibu mengeksplor. Jadi nanti dosen yang akan mengerahkan, silakan Bapak Ibu masuk ke Google. Lalu kemudian cari di Google Drive, di Google Scholar. Dari Google Scholar masukkan kata kunci. Nah itu Bapak Ibu akan diarahkan oleh dosennya untuk mencari apa penyebabnya lewat literatur. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan wawancara ya. Wawancara kepada para ahli, wawancara kepada guru-guru yang profesional, wawancara kepada kepala sekolah kah, wawancara kepada pengawas kah, itu bisa Bapak Ibu pilih tergantung dari jenis masalah yang Bapak Ibu identifikasi tadi. Lalu kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Setelah Bapak Ibu mengeksplor penyebab masalahnya, maka Bapak Ibu akan mencari akar penyebabnya. Tentu dari seluruh alternatif penyebab masalah, Bapak Ibu akan menentukan ini akar penyebab masalahnya. Karena secara filosofi mengatakan bahwa jika akarnya kita tumbangkan, maka permasalahan sampai ke atasnya akan terselesaikan. Jadi kita mencari akar penyebab masalahnya, lalu kemudian kita tentukan masalah ini yang paling urgent. Karena akarnya ini, maka masalah ini yang paling urgent untuk saya selesaikan. Itu ya Bapak Ibu. Nah selesai itu Bapak Ibu berarti di mata kuliah ini akan menemukan satu masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan. Ya, penjabarannya satu demi satu Bapak Ibu.
Saya katakan tadi, pada hari pertama 6 JP, hari kedua adalah 6 JP. Ya, maka Bapak Ibu pada hari pertama dan hari kedua yang jumlahnya 12 JP masing-masing 6 JP, Bapak Ibu akan melakukan PAIKON. Jadi begini seperti begini sekarang bertatap muka, tetapi Bapak Ibu tidak menggunakan Zoom. Kita menggunakan Google Meet ya. Kita menggunakan Google Meet ya. Apa aktivitas Bapak Ibu mau lakukan? Bapak Ibu akan melakukan overview, menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis, materi pendalaman materi berbasis masalah. Lalu kemudian Bapak Ibu melakukan analisis. Semuanya ada LK-nya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu minimal 3 JP. Jadi minimal 150 menit kita PAIKON. Ada dosen yang biasa PAIKON 5 JP. Berarti 5 kali 3, 5 kali 5, 250 menit. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin dosennya menganggap bahwa Bapak Ibu kalau mau masuk di asinkronus, maka Bapak Ibu biasa tidak punya waktu. Sehingga diperbanyaklah melakukan sinkronus. Ya, sinkronus itu melalui Google Meet. Jadi kalau misalnya dosennya mengajar 3 JP, 150 menit, berarti masih ada 3 JP Bapak Ibu harus masuk di LMS berdiskusi dengan chat-chattingan. Chatting-chattingan tetapi di dalam LMS. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti itu, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke langkah berikutnya. Dan tolong Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Setiap kali Bapak Ibu melakukan diskusi dalam LMS, kami meminta minimal 10 kali. Kalau Bapak Ibu tidak berkomentar minimal 10 kali di dalam ruang LMS, maka Bapak Ibu akan saya katakan pada dosennya jangan dianggap hadir, tapi dianggap terlambat atau tidak hadir. Kenapa? Karena dia melakukan diskusi yang diinginkan seperti dalam kelas, maka Bapak Ibu akan jauh lebih paham. Ya, makanya ada surat izin kepala sekolah Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu diberikan izin oleh kepala sekolah untuk mengikuti PPG. Artinya apa Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan lain selain mengajar. Bahkan ini ya, jika ada kebijakan kepala sekolah mengatakan bahwa jika ada guru yang bisa menghandle kelasnya Bapak Ibu, bidang studinya Bapak Ibu, mungkin akan diberi kebijakan itu supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi mengikuti PPG. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kepala sekolah akan membebaskan kalian, tidak. Kalau ada kebijakan itu, jangan dipelintir ya Bapak Ibu. Kalau ada kebijakan itu bisa jadi kepala sekolah memberikan kebijakan, oh nanti Bu Sumarni tidak usah dulu konsentrasi saja dulu kuliah. Nanti akan saya mintai guru yang satunya menghandle kelasnya Ibu karena Ibu lagi PPG. Tidak ada masalah. Toh juga kebijakannya ada kepala sekolah. Surat izinnya ada dari kepala sekolah. Itu maksud saya ya. Jangan mengatakan koordinator prodi PPG mengatakan saya biar tidak ikut mengajar Pak. Karena enggak ya, saya enggak katakan itu ya. Tolong disimak baik-baik, jangan dipelintir informasi ini karena era sekarang adalah era informasi dan komunikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu tetap pada langkah 1 siklus 1 hari pertama dan hari kedua. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Tetap dengan mengisi kegiatan yaitu mengisi LK ya. Jadi dalam LK itu kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah jenis masalah yang dipilih tadi itu di atas di slide pertama. Kolom ketiga adalah masalah yang diidentifikasi. Kolom keempat adalah analisis. Nanti Bapak Ibu akan saya bukakan LK-nya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu selanjutnya pada langkah kedua. Langkah kedua itu pada hari ketiga sampai hari kelima, 3 hari saya katakan tadi. Dari masalah-masalah yang Bapak Ibu sudah identifikasi jenis masalahnya, diidentifikasi Bapak Ibu kelompokkan. Buat dalam bentuk kelompok masalah. Jadi misalnya masalah ini bisa dikelompokkan. Kalau tidak bisa dikelompokkan ya jangan dipaksakan. Lalu kemudian Bapak Ibu mengkaji literatur. Di setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, cari literaturnya. Dan Bapak Ibu akan menemukan penyebab masalah yang urgen ya. Nah, semua ini dilakukan selama 7 JP setiap hari, mulai hari ketiga, 4, 5. Tetapi PAIKON-nya itu minimal 3 JP per hari. Minimal. Saya ulangi lagi, bisa jadi ada dosen 6 JP. Dia akan PAIKON, tidak masalah Bapak Ibu. Karena mungkin dengan seperti itu Bapak Ibu lebih semangat, lebih banyak untuk mendapatkan ilmu, tidak masalah. Karena di sini tertulis sekurang-kurangnya 3 JP. Ya.
Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melakukan diskusi di dalam ruang kolaborasi, lalu kemudian Bapak Ibu akan berdiskusi lewat Google Meet itu ya. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu akan menemukan beberapa alternatif penyebab masalah. Lalu kemudian kita beranjak pada langkah ketiga. Langkah ketiga apa yang Bapak Ibu lakukan? Menentukan masalah. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Ini LK ketiga. LK1, LK2 lembar kerja ya. LK1, LK2, LK3 semua sambung menyambung. Jadi jangan pernah dilupakan LK1 begitu masuk ke LK3. Karena itu sambung menyambung Bapak Ibu ya. Oke, nanti di LK3 atau di pada hari ke-6 ini Bapak Ibu akan mencari apa akar penyebab masalah yang paling urgent untuk akan diselesaikan. Ya, ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu di hari ini Bapak Ibu akan menemukan satu masalah. Jadi mungkin 7 masalah, satu masalah yang paling urgent dengan akar penyebabnya. Lalu Bapak Ibu nanti selesai di situ LK3 menemukan masalah. Nah, ini contoh untuk LK yang akan Bapak Ibu selesaikan. LK11 identifikasi masalah, LK12 eksplorasi penyebab masalah, dan LK13 penentuan penyebab masalah. Nanti akan ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu ya. Rubrik penilaiannya tergantung. Kalau BK, BK, SMK, SMK, kalau umum. Jadi hanya ada 3 kalau di sini ya di PPG Untat ini ya, umum, SMK dan BK. Umum itu siapa saja? SD masuk, bahasa Indonesia masuk, tetapi yang masuk ke SMA yang mengajar di SMA dan di SD. SMK yang mengajar di SMK, BK tersendiri juga. Jadi instrumennya itu akan tersendiri-sendiri ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah contoh LK 1.1. Bapak Ibu di kolom 1 nomor 1 ini adalah nomor, jenis masalahnya tinggal Bapak Ibu memilih di sini. Kalau setelah melakukan refleksi, baru kemudian apa masalah yang Bapak Ibu identifikasi. Jadi misalnya penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus yang Bapak Ibu temukan jenisnya. Apa masalah yang Bapak Ibu hadapi? Pada saat saya mengajar, saya melakukan ini, ternyata siswa saya kesulitan dalam menyediakan dokumen individual siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi saya kesulitan dalam menyediakan dukungan individual siswa dengan kebutuhan khusus. Sehingga siswa saya itu tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Maka saya katakan bahwa mengapa saya katakan siswa kesulitan dalam menyediakan dukungan individual. Ya karena banyak siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus merupakan perhatian dan pendekatan khusus. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya itu akan menjadi hambatan dalam memberikan dukungan memadai. Jadi sebenarnya di sini adalah alasan mengapa Bapak Ibu mengatakan guru kesulitan dalam menyediakan dukungan individual. Jadi ini alasannya gitu. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu, dan ini adalah rubrik-rubrik penilaiannya. Kalau Bapak Ibu akan memperoleh skor 5, maka Bapak Ibu akan mengerjakan dengan menguraikan 4 identifikasi masalah. Jadi jangan sampai kurang dari 4. Karena kalau Bapak Ibu kurang dari 4, maka Bapak Ibu hanya memperoleh 3. Kelulusan Bapak Ibu di satu mata kuliah minimal 70. Kelulusan Bapak Ibu di satu mata kuliah minimal 70. Meskipun Bapak Ibu lulus uji komprehensif, tapi pada akhir nanti perkuliahan Bapak Ibu ada mata kuliah yang tidak sampai 70, tetap Bapak Ibu tidak lulus PPG untuk menuju ke uji kompetensi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangan. Apa sih? Tolong angkat tangannya, ada raise hand di bagian bawah. Familiar lah dengan teknologi. PPKN Nur Hidayat, tolong klik di bagian bawah ada motion senyum, lalu kemudian nanti ada recognize hand gesture. Jadi nanti Ibu klik itu yang angkat tangan. Coba siapa yang mau bertanya silahkan klik di bagian bawah ada motion yang senyum, kemudian ada tanda tambah di kepalanya, tertulis reaction. Klik itu lalu kemudian muncul nanti yang tanda angkat tangan.
Silakan, kita tidak akan melihat siapa yang angkat tangan kalau tanpa raise hand. Karena kita tidak bisa lihat gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya silakan tolong mute dalam keadaan termute supaya materi ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Nur Jayadin. Sekarang Bapak Ibu pertanyakan yang menjadi pertanyaannya hanya pada bagian kurikulum dan pendalaman materi. Tentang yang lainnya jangan dulu ditanyakan. Maksudnya jangan tanyakan pengembangan perangkat, PPL, LMS, jangan dulu karena itu belum waktunya. Sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Nur Jayadin. Silakan Pak Nur Jayadin. Wow, kayaknya termute all ya. Tolong jangan ribut ya Bapak Ibu ya. Tolong dalam kondisi semua termute karena kita semua sudah dewasa. Dalam keadaan termute yang mau bicara saja yang buka mute-nya. Silakan Pak Nur Jayadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Jayadin. Saya mahasiswa PPG jurusan Fisika. Saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ada yang pertanyaan kaitan dengan pendalaman materi, kaitan dengan kajian literatur. Ya. Pertanyaan saya, adakah batasan jumlah literatur harus diperoleh kaitan dengan identifikasi masalah yang kita ingin angkat sebagai refleksi dari pembelajaran yang telah kami lalui. Terima kasih Ibu. Ya. Sekian, wassalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Nur Jayadin. Jadi pada saat Bapak melakukan identifikasi masalah, maka Bapak hanya melakukan refleksi diri. Selama berpuluh-puluh tahun atau selama 10 tahun lebih saya mengajar, saya melakukan begini, kemudian siswa saya seperti ini. Lalu kemudian Bapak mengatakan, oh ternyata masalahnya miskonsepsi. Kan ada tadi ya di bagian LK itu ya, ada tadi di itu, tunggu ya saya tunjukkan kembali. Supaya Bapak Ibu bisa lebih paham, saya tunjukkan kembali, ada di sini. Ada di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kan ini lembar kerja ya. Sorry. Ada di sini Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu mengatakan bahwa oh ternyata ya yang saya temukan selama ini itu ternyata adalah literasi numerasi atau materinya HOTS atau pemberian feedback. Nah, itulah Bapak Ibu identifikasi masalah. Bapak Ibu mengatakan jenis masalahnya adalah misalnya literasi numerasi. Lalu kemudian apa yang Bapak Ibu identifikasi selama dalam pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu, bukan di kelas yang lain. Itu yang pertama dulu. Setelah Bapak Ibu dapatkan itu, baru Bapak Ibu memberikan alasan. Lalu kemudian setelah itu Bapak Ibu kaji apa penyebabnya sehingga terjadi permasalahan literasi numerasi seperti yang saya identifikasi. Baru kemudian Bapak mencari literatur, ya, berselancar di internet, menemukan oh ternyata ada. Jadi di awal itu Bapak Ibu akan disampaikan oleh dosennya bahwa tanggal sekian kita akan PPL. Maka pada rentan tanggal itu Bapak Ibu akan melihat materi apa yang mau diajarkan. Bapak Ibu merenungi, ketika saya mengajarkan materi ini masalahnya. Gitu. Ya, sesudah itu baru kemudian Bapak Ibu telusuri pustaka. Misalnya tentang magnet misalnya di fisika ya. Misal ini Bapak ya. Tentang magnet. Waktu saya mengajarkan tentang magnet, ternyata siswa saya itu bermasalah pada masalah dia miskonsepsi. Maka Bapak akan berselancar di internet mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan miskonsepsi pada materi magnet. Baru kemudian Bapak akan menemukan sejumlah literatur tak terbatas. Mau 100 literatur itu jauh lebih bagus kalau banyak Bapak dapat temukan. Lalu kemudian Bapak akan membaca di dalam jurnal itu, Bapak baca, oh ini penyebabnya. Bapak tulis penyebabnya.
Jadi semuanya serba operasional Bapak Ibu, bisa diukur gitu. Tidak dalam bentuk khayalan kita gitu ya Pak ya. Itu Pak Nurjayadin. Sudah bisa. Terima kasih Ibu. Diterima Pak? Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Nurjayadin. Saya semangat sekali Pak. Oke, selanjutnya kepada Ibu Diah. Ya, Ibu Diah. Silakan Bu Diah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah Retno. Saya mengajar bahasa Inggris Ibu di SMP Negeri Satap 4 Balai Sang Tanjung Donggala. Saat ini Ibu saya berdinas di Donggala, namun mohon maaf untuk saat ini saya sudah pindah instansi mengikuti suami karena suami saya seorang TNI, jadi saya mengikuti suami. Di tempat penugasan baru saya itu, mohon maaf Kak, saat ini ada di Jawa Tengah Ibu. Jadi Bu, untuk identifikasi masalahnya, apakah saya harus mengidentifikasi masalah dari siswa-siswa saya yang ada di tempat definit saya bekerja ataukah di tempat baru saya bekerja Ibu? Kemudian Ibu. Ya, oke. Ya, mohon maaf. Apakah ada kaitannya dengan materi kali ini dengan PPL nanti Ibu? Maksudnya harus identifikasi masalah ini harus sesuai dengan PPL nanti, begitu? Harus sinkron begitu maksud saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, terutama Ibu Diah dan mungkin juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Masalah yang Bapak Ibu akan angkat seperti yang saya sampaikan bahwa masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan ketika PPL. Oleh karena itu saya katakan tadi di hari pertama melakukan pembelajaran ini, maka Bapak Ibu akan dimintai pada tanggal sekian sampai tanggal sekian itu adalah PPL. Jadi pada rentang waktu PPL itu materi apa yang Bapak Ibu akan ajarkan dengan 2 kali pertemuan. Iya, baik. Setelah Bapak Ibu menetapkan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan, disitulah Bapak Ibu merenung. Pada saat saya ajarkan dulu materinya seperti ini, begini yang terjadi di dalam kelas. Karena yang kita mau perbaiki adalah pembelajaran di dalam kelas. Begini yang terjadi dalam kelas. Berarti Bapak Ibu sudah dapat proofnya. Bahwa yang menjadi permasalahannya itu adalah ini ketika saya ajarkan materi ini. Karena itu yang akan diajarkan nanti. Itu yang pertama, jawaban pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, saya sudah pindah ke Jawa Tengah. Karena saya ikut suami. Tidak masalah. Pertanyaan saya, sudah berapa tahun pindah ke Jawa Tengah? Baru sekitar 1 tahun. Nah, sekitar 1 tahun berarti sudah sering mengajarkan materi ini. Iya. Apakah misalnya tolong di-mute ya. Kalau tidak saya semua loh. Ibu Asra kalau tidak mute saya remove. Kalau Ibu Asra tidak mute saya akan remove Ibu Asra. Ya, tolong Bapak Ibu tolong perhatiannya kalau saya sudah memanggil 3 kali terus tidak diindahkan saya remove. Kalau saya remove dianggap tidak hadir orientasi dan ini penting. Ya, tolong kerjasamanya kepada kita, kolaborasinya dengan kami ya Bapak Ibu ya. Oke, karena kita semua sudah dewasa. Nah, Bapak, Ibu kan misalnya pindah ke Jawa. Oh, Pak, materi itu belum pernah saya ajarkan di situ. Ya, Ibu identifikasi saja karakteristik peserta didiknya ketika Ibu mengajar di sekolah pertama. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Ibu bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah yang sekarang Ibu ajari. Baru. Iya, baik Ibu. Dia. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Tolong kalau sudah bertanya diturunkan tangannya. Saya berpindah lagi ke bahasa Inggris tetap. Ibu Pak Sutrisno silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wow, banyak sekali penanya. Silakan Pak Sutrisno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno Daud dari SMK Negeri 4 Ampana. Ibu mau bertanya, dalam identifikasi masalah ini, setelah kita sudah selesai mendapatkan identifikasi masalah, kan kita ada buat dalam grup.
Apakah masalah itu kita hambur ke dalam grup WA kita supaya halo Bagaimana Pak? Ibu? Iya. Ibu? Ya. Tuhan. Kedengaran suaranya Pak Sutris. Baik. Wow. Berdua ya? Bapak berdua Pak Ikon ya di satu ruangan ya? Tidak sendirian. Tapi menggema ya Pak? Atau Bapak menggunakan HP dan laptop? Saya kasih jawab dulu. Sudah Ibu, sudah bisa? Oh ya, sudah bisa Pak dan tidak noise. Silakan Pak. Iya, Ibu, misalnya kita sudah mendapatkan identifikasi masalahnya. Kemudian kan kita itu dikerjakan sendiri secara perorangan Ibu atau secara berkelompok, karena kita kan punya grup untuk bahasa Inggris sendiri Bu. Mohon pencerahannya Bu. Oke. Pak Sutrisno, ini kan Pak Sutrisno nanti satu kelas khusus bahasa Inggris sebanyak 30 orang. Itu nanti dikerjakan identifikasi masalahnya berbeda-beda Pak, itu perorangan. Jadi mandiri. Kenapa? Karena permasalahan Pak Sutrisno belum tentu sama dengan permasalahan tadi Ibu Diah. Karena kelas berbeda Ibu Bapak ajarkan. Jadi tetapi tetap ada diskusi kelas nantinya ya Pak Sutrisno. Jadi tidak dikerjakan secara berkelompok, tapi dikerjakan secara per individu. Meskipun demikian tetap ada diskusi dan kemudian Bapak akan mengerjakan LK-nya. Oke, begitu Pak Sutrisno. Saya lanjut kepada Ibu Pak Zul Lumban. Silakan Pak Zul Lumban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sudah diizinkan. Oke, Prof, saya mau share aja pertanyaan saya ini. Pertama adalah identifikasi masalah itu pertama, bisakah berdasarkan kepada pengalaman yang dulu? Atau memang di saat saya mengajar ini, karena kan saya kan mutasi Prof. Yang kedua, apakah berbentuk kayak Zoom meeting begitu, itu tersinkron dengan WA group per mata pelajaran gitu atau tergabung semua begitu, Prof? Terima kasih, Prof. Itu aja. Oke, terima kasih. Saya jawab yang terakhir. Tidak ada Zoom yang tersinkron dengan grup. Jadi nanti Bapak seperti yang saya jelaskan, Bapak akan kuliah dengan menggunakan platform Google Meet. Link Google Meet-nya ada di dalam LMS. Sebentar Pak Samsuriwal akan mengajari bagaimana Bapak Ibu masuk ke dalam Google Meet dan bagaimana menemukan link akan diajari masuk ke dalam LMS dan bagaimana caranya menemukan link Google Meet tersebut. Ya, Pak Lumban ya. Siap. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan keduanya, Bu, apakah masalah yang saya identifikasi itu adalah yang dulu atau pada saat saya mutasi? Saya bertanya kepada Bapak. Bapak ini guru apa? Saya guru bidang studi bahasa Inggris, Prof. Tapi saya mutasi dari Sulawesi Barat di daerah pedalaman. Jadi saya punya persoalan yang sampai sekarang ini saya terkadang kalau saya mengingat dulunya ya, sampai sekarang saya belum menemukan cara solusinya gitu. Pertanyaan saya, apakah di saat buat LK nanti, bolehkah saya mengidentifikasi persoalan memori saya dulu di sana, saya masukkan ke dalam lembar kerja saya, atau memang di saat pure di saat dinas saya hari ini gitu, Prof. Makasih. Oke, makasih Pak Zul. Pertanyaan saya, dulu Bapak mengajar di mana? Saya di Sulawesi Barat di bukan nama daerahnya, tapi satuan pendidikannya. Di SMP. Sekarang sudah mutasi ke Palu. SMP juga? SMP 3. Berapa lama Bapak sudah di Palu? 7 tahun, Prof. Oh, kasihan. 7
7 tahun itu waktu yang sudah lama Bapak di Palu. Ibu, Bapak identifikasi selama Bapak mengajar di SMP 3 Palu. Oke. Iya, maksudnya memori saya yang dulu itu saya terkadang juga share sama teman-teman gimana solusinya. Ada. Masalah Pak Zul, tapi masalah yang Bapak akan temukan adalah masalah yang Bapak sekarang ajari. Oh, yang sekarang. Yang karakteristik peserta didik Bapak yang akan Bapak temukan adalah karakteristik peserta didik yang sekarang Bapak hadapi, bukan ketika Bapak ada di Sulawesi Barat. Jadi kita mengajar berdasarkan karakteristik siswa. Ya, jadi berdasarkan pada karakteristik siswa ya. Jadi siswa yang Bapak hadapi sekarang dengan Bapak hadapi dulu berbeda. Nah sekarang Bapak mengajar 7 tahun, berarti Bapak harus mencari solusi permasalahan berdasarkan karakteristik siswa Bapak ketika Bapak mengajar materi tertentu. Ya, oke Pak? Kita lanjut. Kita lihat pada Ibu Ratna. Silakan Bu Ratna. Kasih lihat Kang Hani ini sayangnya. Tampilkan ini di atas teman-teman. Dok. Ya. Halo, kedengaran suaranya Bu? Ya, kedengaran Bu Ratna. Silakan. Kenalkan, nama saya Ratna Sari, asal sekolah SMA Negeri Wabes. Begini Bu, yang pertama saya akan tanyakan, saya asalnya dari SMA Negeri 1 Una-Una. Kemudian saya dipindahkan mengikuti SK P3K September kemarin. Jadi saya dipindahkan di SMA Negeri SMA Pasokan Wabes. Jadi di sini Ibu saya baru 2 bulan di sekolah penempatan baru saya. Yang saya tanyakan, apakah saya mau mengidentifikasi masalah di sekolah baru saya atau di sekolah lama saya? Di sekolah lama saya sudah 11 tahun Bu. Pertanyaan yang kedua, nah di sini jaringannya itu Ibu, kalau sudah mau asar sudah hilang. Jadi tadi Ibu katakan kalau seandainya tidak sampai 7 jam mata pelajaran, perkuliahannya tidak maksimal. Jadi yang saya tanyakan Bu, kalau seandainya jaringannya hilang, bagaimana? Oke, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Pertanyaan pertama saya jawab dulu. Dulu saya mengajar di SMA 1 Una-Una, sekarang saya pindah ke SMA Pasokan. Apakah masalah yang saya identifikasi masalah di Una-Una atau Pasokan? Masalah di Pasokan. Ya, karena karakteristik siswa yang Ibu hadapi sekarang adalah di Pasokan. Pertanyaan kedua Ibu, sore itu saya sudah kehilangan jaringan. Jadi saya mungkin tidak bisa optimal selama 7 JP 1 hari. Tidak boleh begitu. Ibu harus mencari jaringan yang bisa benar-benar kuat untuk ikut kuliah. Karena modalnya Ibu hanya jaringan, tidak ada yang lain. Ya. Oke Bu, tetap semangat Bu Ratna. Apapun yang terjadi demi bangsa dan negara. Semangat. Oke, kita lanjut pada Ibu Amina, bahasa Inggris pula. Udah kedengaran suaranya Ibu Amina, termute. Tolong dibuka mute-annya Bu Amina. Termute. Ya, silakan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Nama saya ya Aminah, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Parigi. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah kurikulum yang akan digunakan pada saat nanti pembelajaran PPG, yaitu di sekolah saya ini Bu, di kelas 1 itu menggunakan kurikulum Merdeka, sementara saya mengajar di kelas 11 yang masih menggunakan kurikulum KTSP. Pertanyaannya saya, K13 kan KTSP Bu, maaf K13. Pertanyaannya saya adalah ketika nanti menyusun RPP kemudian perangkat, istilahnya perangkat, menggunakan perangkat, apakah saya tetap menggunakan perangkat yang di kelas yang saya ajarkan, yaitu di kelas 11 yang menggunakan kurikulum K13 ataukah menggunakan kurikulum Merdeka? Dan pertanyaan yang kedua, ketika nanti kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, pada saat mengerjakan tugas mungkin untuk di daerah Sulawesi ini akan ada terjadi pemadaman listrik. Apakah kira-kira bagaimana Bu kalau seandainya umpama kita mau upload tugas atau kita mau tiba-tiba ada kelas atau ada Zoom, tiba-tiba mati lampu. Nah, di situ lampunya memang sudah ada
sudah ada pemberitahuan bahwa akan mati selama 3 jam. Apakah kita itu boleh, apakah kita itu nanti ditaruh alpa atau bagaimana, Ibu? Ya. Oke, 2 saja pertanyaan Ibu Aminah, saya jawab langsung ya. Ya. Pertanyaan pertama adalah, Ibu mengatakan di kelas ini bahasa Inggris SMA 1 kan? SMA 1. Di kelas 11, di kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Saya di kelas 11 masih menggunakan kurikulum 2013. Apakah saya harus menggunakan kurikulum Merdeka? Ya kalau di kelasnya Ibu kurikulum 2013, ya Ibu mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013. Kenapa? Nanti kelas Ibu sendiri. Jadi sesuaikan dengan kurikulumnya Ibu. Bisa kurikulum Merdeka, bisa kurikulum 2013. Tergantung dari kondisi yang ada di sekolahnya. Ya, oke Bu. Yang kedua adalah, kan ini kita mau kerja tugas Bu. Kalau misalnya sudah ada pemberitahuan, nanti jam 12 akan pemadaman lampu selama 3 jam. Lalu kemudian saya tidak bisa masuk Faikon. Ya kan itu sudah ada pengumuman Bu. Silakan pergi cari di mana kira-kira. Karena biasanya di satu daerah itu tidak mungkin satu kabupaten itu semua mati lampu pada waktu yang sama. Bisa paham? Bukan hanya di Parigi Bu. Di perumahan dosen, di kampus juga begitu. Mati lampu di kampus, di Tondo Bawah tidak mati. Ya kita lain di Tondo Bawah. Kan begitu Bu. Bukan lari pakai jalan kaki Bu. Motor. Ya, jadi Ibu juga demikian, ya harus antisipatif karena menjadi guru profesional harus kreatif, ya. Oke Bu, sudah terjadi. Saya yang bertanya ini, ya kalau pertanyaannya berulang-ulang, tak usah angkat tangan ya Bapak Ibu, ya masih banyak materi sesudahnya. Kita lanjut pada materi pertanyaan berikutnya, Ibu Normayanti. Silakan Bu Normayanti, kalau pertanyaannya sudah ada yang menanyakan, jangan lagi ditanyakan ya Bapak Ibu, karena masih ada materi sesudahnya. Sekarang hampir pukul 13. Ibu Normayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Prof. Saya Ibu Normayanti dari Pasangkayu. Jadi pertanyaan yang pertama saya Bu, tadi Ibu sedang menjelaskan mengenai 2 siklus, ada siklus 1 dan siklus 2. Jadi setiap siklus itu ada permasalahannya. Jadi misalnya siklus pertama, permasalahan pada siklus pertama sudah berhasil, apakah permasalahan pada siklus kedua itu kita ambil permasalahan yang baru atau bagaimana Bu? Oke, saya jawab langsung Ibu Normayanti ya, supaya aman dan sentosa. Masalahan di pertama mungkin itu materinya A. Kemudian nanti sekitar 2 minggu kemudian masuk lagi ke siklus 2. Dan materinya yang akan kita ajarkan pada saat PPL 1 bulan kemudian, itu pasti materinya berbeda. Maka akan muncul permasalahan baru di materi itu. Berarti masalah masih ada Ibu Prof. Jadi saya sekedar curhat sedikit Bu. Jadi saya ini bidang studinya PPG biologi, tetapi saya mengajarnya di SD Ibu. Tidak boleh Bu, harus di SMP, di SMA. Jadi permasalahan yang harus saya identifikasi adalah permasalahan di SMA Bu. Iya, jadi begini, kan Ibu tidak pernah mengajar di SMA. Ibu pasti ada kenalan deh di SMA mengajar. Ibu tanyai itu, wawancarai apa masalahnya. Dan itu Ibu yang cari solusinya. Karena terima kasih banyak Ibu Prof. Ibu tidak mengajar di SMA tapi mengajar SD. Tapi Ibu akan profesional di bidang biologi, bukan di ke-SD-an. Karena itu berbeda. Ya. Terima kasih Bu Prof. Iya, terima kasih banyak Bu Normayanti. Lanjut Ibu Nur Hidayat. Banyak, tambah banyak yang mau bertanya. Tambah banyak. Kalau yang bertanya tuh hampir sama, jangan nih bertanya. Masih ada pemateri berikutnya. Ya, batasi misalnya. Ya. Terima kasih Ibu. Kedengaran Ibu? Ya, kedengaran. Kayaknya saya mau potong deh sampai di sejarah Lukman saja. Ini terkait jadwal Bu, kegiatan PPG di tanggal 16. Karena itu bersamaan dengan jadwal P3K Bu. Ini siapa ini? Yang mana ini yang bicara? Kenapa saya tidak lihat orangnya?
Saya Bu Nur Hidayat. Ya. Oke Bu. Oke. Ini terkait jadwal Bu di tanggal 16 itu bertepatan dengan tes P3K Bu. Bagaimana dengan solusinya Bu? Apakah ada? Oke, ini masalah kebijakan ya. Sama dengan saya katakan tadi. Tolong identifikasi masalah kebijakan. Nanti saya wawancara ini. Sekarang masalah kebijakan pasti cocoknya memang tanyakan ke saya. Nah sekarang Ibu, pada tanggal 16 saya P3K, pas kena tes P3K. Tapi kan Ibu hanya 1 hari tes P3K, ya kan? Dan 1 hari itu hanya berapa jam? Hanya 3 jam Bu. Berarti tinggalkan PPG selama 3 jam, kasih tahu dosennya. Masuklah misalnya mulai kuliah jam 7 pagi, masuk dulu Pak, boleh saya izin 3 jam nanti dari jam sekian sampai jam sekian saya tes P3K. Pasti dosennya mengatakan silakan Ibu Nur Hidayat, semoga sukses Ibu dan menjadi guru nanti dan kemudian lulus di sini menjadi guru profesional. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya, banyak sekali yang bertanya, semakin lama semakin banyak tidak akan selesai materinya. Jam 1 nanti istirahat, masuk lagi materi berikutnya. Astagfirullah. Ya, sekarang kita akan masuk dulu. Nanti sebentar pertanyaannya jam 4 Bapak tanyakan semua ke saya, ya. Kalau masih ada simpan-simpan kita bertemu. Masuk dulu materinya Pak Samsuriwal dengan materi tentang LMS. Boleh saya satu Bu. Saya satu Bu. Pak, sebentar sabar Ki. Jangan sebentar. Masuk nih dulu Pak Samsuriwal karena ada materi yang mendesak. Tolong buka semua laptopnya, usahakan pakai laptop. Nanti Pak Samsuriwal akan mensimulasikan bagaimana Bapak Ibu masuk ke LMS, bagaimana Bapak Ibu melihat limitnya, dan sebagainya. Pak Samsuriwal lanjutkan. Sebentar setelah selesai semua materi, saya akan masuk lagi, Bapak bertanya sepuasnya saya layani. Terima kasih. Bu, bisa minta izin sholat dulu Bu.